berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog DLHK kita nanti akan bahas tentang kondisi pandemi COVID, laporan pencemaran lingkungan hidup berkurang. Nah, pagi ini via Zoom saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan, Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo, dan juga bersama dengan Ibu Luh Yuni Areni selaku Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Fasilitas Lingkungan Hidup DLHK. Assalamualaikum Pak Sigit, selamat pagi juga untuk Ibu Luh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo. Iya, apa kabar? Selamat pagi, Bu Luh. Alhamdulillah. Yang penting semoga kita semua senantiasa sehat, Mbak Tika. Amin. Iya, yang terpenting itu ya Pak Sigit. Ini tapi kok suara Ibu Luh kecil sekali ya? Ini lagi nggak satu tempat ya dengan Bu Luh ya Pak Sigit ya? Iya, Bu Luh lagi WFH, Bu. Mbak Tika. Saya oke. WFO. Iya. Ini Bu Luh di rumah saya suruh, ayo Bu Luh gabung ini untuk Suara Sidoarjo. Iya. Baik, nah Bu Luh lagi di rumah nih ya. Aduh, nggak apa-apa, yang penting pekerjaan tetap bisa dijalankan gitu ya Bu Luh ya. Gantian gitu Pak ya, berarti ya ada betul. shift-shiftnya ya untuk WFA ataupun WFO. Pak Sigit, ini kabar baik kalau sesuai dengan tema kita yang saya terima ini, nanti kita mau bahas tentang kondisi pandemi COVID. Ternyata ini laporan pencemaran lingkungan hidup itu berkurang ya Pak ya? Ya betul Mbak Tika. Jadi pada awal COVID itu memang dampak yang paling kelihatan adalah banyak kegiatan-kegiatan usaha itu yang melakukan pembatasan kegiatan, bahkan sampai di off-kan, diliburkan, karena memang apa istilahnya, dengan adanya COVID ini merupakan sesuatu yang baru di masyarakat kita, sehingga kita sendiri memerlukan waktu untuk belajar, untuk beradaptasi. Dan dampaknya memang yang paling kelihatan adalah banyaknya kegiatan-kegiatan usaha yang tutup, pengurangan yang signifikan jumlah perjalanan orang, kemudian berkurangnya tempat-tempat yang selama ini menjadi tempat akses publik. Jadi maksudnya fasilitas publik ini juga yang paling kelihatan adalah bandara, terminal, mal, dan lain-lain yang tempat biasanya tempat kumpulnya orang itu di-off-kan, sehingga dampaknya memang pada kondisi lingkungan kita. Kalau boleh kita kembali lagi bersyukur ya, artinya begini, COVID ini memang musibah, tapi kalau itu kita syukuri, insya Allah pasti ada berkah di baliknya musibah itu. Salah satunya adalah dengan adanya COVID ini, kondisi lingkungan kita memang semakin terasa lebih nyaman dibandingkan sebelum ada COVID. Kalau kita bicara positifnya, Mbak Tika. Terus kemudian dari sisi itu tadi yang Mbak Tika nyampaikan, banyaknya kegiatan usaha yang tutup, juga dampak positifnya adalah laporan tentang pencemaran ini menjadi turun. Jadi karena kalau kemarin-kemarin biasanya banyak pencemaran yang dilaporkan oleh masyarakat, tapi karena banyak kegiatan tutup, akhirnya juga laporan itu berkurang. Hanya mungkin juga termasuk ada beberapa bergeser. Jadi kalau kemarin mungkin laporan-laporan ini pencemaran mungkin dampaknya juga luas, tapi laporan-laporan yang sekarang ini juga mungkin dampaknya juga skup yang lebih kecil. Ini juga bagian dari pengurangan kualitas pencemaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Selain kuantitasnya berkurang, kualitas yang dilaporkan juga mungkin terjadi penurunan dibanding tahun 2019 kemarin. Nanti mungkin secara detail Bu Luh yang akan menyampaikan, tapi kalau secara angka dapat saya sampaikan, 2019 kemarin data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup
laporan pencemaran yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup itu sampai akhir tahun 2019 jumlahnya 89 kasus atau 89 laporan yang disampaikan pada kami. Tapi untuk 2020 sampai akhir bulan September kemarin sampai hari ini, maksudnya sampai hari ini itu jumlah yang masuk sejumlah 50 laporan. Jadi dari sisa waktu yang ada Oktober, November, Desember, katakanlah kalau kita bicara 9 bulan sampai September itu 50, artinya bahwa setiap hari, setiap bulan katakanlah 5 laporan ya, berarti lebih kurang lah 5 atau 6 laporan. Kalau sisa waktu 3 bulan kalau dianggap rata-rata 6 kali 3 masih tambah 18. Jadi kira-kira maksimal mudah ya, kita nggak ngomong berharap yang jelek lah, mudah-mudahan sisa waktu yang ada nggak ada laporan pencemaran lah. Jadi 50 kalau misal ditambah 18, 68 maksimal. Itu kalau kita ngitung rata-rata. Tapi kami berharap mudah-mudahan setelah ini tidak ada laporan pencemaran yang harus kami tangani lah. Terus kemudian dalam upaya-upaya penanganan ini tentunya juga tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Mbak Tika. Jadi selalu kita mengkoordinasikan dengan pihak-pihak lain. Dalam artian laporan yang masuk ke kami tanpa didukung masyarakat juga nggak bisa. Jadi masyarakat pun sudah memiliki kepedulian yang bagus terhadap memiliki kepekaan lah masyarakat terhadap terjadinya pencemaran sehingga melaporkan kepada kami. Kalau nggak dilaporkan oleh masyarakat, kami juga tidak tahu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang memang terus kami dorong ke depan, jadi termasuk melalui Suara Sidoarjo pagi ini, tentunya kami juga berharap kepedulian atau kepekaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan ini yang sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas-tugas ini, khususnya dalam menyikapi atau menindaklanjuti adanya pencemaran lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Kira-kira demikian Mbak Tika. Iya, berarti memang kalau pencemaran ini paling banyak selama ini dihasilkan dari industri-industri besar begitu Pak Sigit ya? Iya, jadi kalau tadi saya sampaikan 2019 kemarin mungkin dominasinya seperti itu. Iya. Tapi 2020 ini agak bergeser. Jadi dengan adanya pandemi ini kan banyak usaha yang mohon maaf kalau saya sebutkan usaha yang tutup duluan adalah yang besar. Jadi yang jumlah pegawainya banyak, mungkin dia skalanya ekspor sehingga karena di negara lain sudah duluan COVID sehingga lockdown, nah akhirnya barang-barang ini juga nggak bisa di delivery ke negara tujuan atau diekspor, sehingga itu yang duluan tutup. Tapi usaha-usaha yang kecil mungkin masih jalan karena skala lokal. Teman-teman UMKM ini mungkin masih eksis. Bahkan sekarang yang berkembang kan lebih kalau banyak sekarang Pak. Yang online ya. Benar. Yang online ini masih jalan karena skopnya lingkup terdekat sehingga artinya itu yang jadi pelaporan-pelaporan yang kami terima di Dinas Lingkungan Hidup akhir-akhir ini juga memang ya dalam lingkup skala yang kecil. Tapi kami tidak membedakan skala yang besar atau skala kecil, tetap laporan yang masuk kami tindak lanjuti. Cuma memang skop dampak pencemarannya terhadap masyarakat ini mungkin pengaruhnya tidak luas. Artinya yang terdampak dari laporan pencemaran disampaikan itu mungkin skopnya skop kecil. Tapi kalau yang kemarin mungkin skopnya bisa skop luas. Jadi yang beberapa waktu yang lalu, yang tahun ini yang besar memang ya pada saat sekitar bulan Januari yang lalu Mbak Tika ya. Mohon maaf bukan Januari ya, Februari atau apa itu. Iya, itu memang yang masih dekat kemarin Pucang ada busanya itu. Iya, ada busa. Itu akhirnya memang sudah kami tindak lanjuti. Ya mohon maaf memang tindak lanjutnya tidak kami ekspos, tapi artinya bukan kami kemudian mendiamkan hal ini, bukan. Tetap kami tindak lanjuti. Kami juga memberikan apresiasi kepada teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan yang ada di Surabaya, kemudian dari kementerian pun ikut turun membantu kami, akhirnya masalah itu bisa segera kami selesaikan. Dan kami pun sebelum mengambil keputusan pada saat itu, kami mengundang atau memberitahukan ke kementerian, kami mengundang teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kemudian Balai Penyihatan Lingkungan yang dari kementerian yang ada di Surabaya, kami undang untuk kita duduk bersama mengevaluasi hasil temuan-temuan ini, kita diskusikan bersama. Ya, alhamdulillah
dari pihak yang melakukan penyemaran sudah dilakukan penindakan. Tentunya itu pelajaran berharga untuk kita semua. Iya. Jadi mudah-mudahan itu tidak terulang lagi hal seperti itu. Kira-kira demikian, Mbak. Iya. Nah, Pak Sigit, ini dari penanganan laporan adanya pencemaran lingkungan hidup dibandingkan di tahun 2019, tahun 2020 ini apakah memang membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi dibandingkan 2019 karena adanya dampak pandemi? Sebetulnya kalau dalam penanganan ini bisa kami pisahkan menjadi dua, Mbak. Jadi kalau laporan pencemaran ini, pihak yang diduga melakukan pencemaran ini, dia memiliki dokumen lingkungan, kita penanganannya jelas. Jadi SOP-nya sudah ada. Jadi sesuai dengan ketentuan Menteri Lingkungan Hidup, bagaimana menyikapi kegiatan atau usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan. Nanti secara teknis Bulo yang akan menjelaskan. Jadi menyikapinya sudah jelas SOP-nya. Tapi pada saat yang dilaporkan itu adalah kegiatan usaha yang belum dilengkapi dokumen lingkungan. Ini memang kami juga agak karena kewenangan itu bukan di Dinas Lingkungan Hidup lagi, tapi di pihak lain. Tentunya ini kami perlukan koordinasi. Jadi hal seperti ini yang perlu difahami bersama. Kadang-kadang kami jangan sampai Dinas Lingkungan Hidup kemudian kami dicap Dinas Lingkungan Hidup gak menindaklanjuti. Jadi kondisinya seperti itu. Jadi kalau yang dilaporkan itu memiliki dokumen lingkungan, kami SOP-nya jelas. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan begini itu jelas. Tapi untuk yang tidak memiliki dokumen lingkungan itu memang mungkin aturan yang diterapkan bukan aturan tentang tetap pencemaran lingkungan, tapi untuk pihak yang belum memiliki dokumen lingkungan, dia dikenakan pasal yang lain yang menyangkut perizinan, perizinan atau peraturan daerah yang terjadi pelanggaran. Kira-kira demikian, Mbak. Nah ini ya, jadi harus ada dokumen lingkungan itu cukup penting sekali begitu ya, Pak ya. Baik, nah kita ngobrol dulu. Ya, jadi pada dasarnya semua kegiatan itu memang harus dilengkapi dokumen lingkungan. Cuma memang kami juga menyadari memang masih banyak usaha-usaha di Sidoarjo ini yang belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan. Kami terus mendorong, jadi di bidangnya Bulo ini melakukan sosialisasi, termasuk pagi hari ini harapan kami ini juga mendorong bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilengkapi dokumen lingkungan, tentunya harus dilengkapi dokumen lingkungan. Sehingga nanti dalam pembinaan, dalam pengawasan, kami ini juga lebih jelas dan lebih mudah. Dan pengawasan yang dilakukan Bulo dan kawan-kawan ini juga ada dua pola. Satu, pengawasan secara aktif, artinya kita melihat secara langsung kondisi di lapangan, operasional dari perusahaan tersebut, pengelolaan limbahnya, dan itu bagaimana, itu pengawasan secara langsung. Tapi kalau pengawasan yang tidak langsung, bahwa setiap usaha atau setiap kegiatan, setiap perusahaan ini kan yang memiliki dokumen lingkungan punya kewajiban melaporkan operasional perusahaannya sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki. Nah, laporan yang masuk itu kami evaluasi, kami monitor, kami pelajari. Itu bagian dari pengawasan tidak langsung. Jadi ini yang memang lebih banyak tugasnya Bulo untuk melakukan pengawasan terhadap operasional dari perusahaan-perusahaan. Oke, baik. Nah, ini nanti kita akan berbincang dengan Bu Luh Yuni Ereni ya, sahabat. Yang pagi ini sedang mendengarkan Suara Sidoarjo ataupun yang sedang nonton juga di YouTube channel Suara Sidoarjo, Facebook, Twitter atau Instagram Suara Sidoarjo, kita masih berbincang bersama dengan sahabat-sahabat dari DLHK bersama Bapak Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Sidoarjo, dan juga dengan Bu Luh Yuni Ereni, Kepala Bidang Penaatan Peningkatan Fasilitas Lingkungan Hidup DLHK Kabupaten Sidoarjo, yang ingin sharing juga pagi ini. Silakan, ada pertanyaan bisa disampaikan juga di WhatsApp ya, 0318961514, WA di 0821326409. Nah, ya kita waktunya ngobrol dengan Bu Luh nih. Bu Luh, kalau tadi banyak dijelaskan ya oleh Pak Sigit tentang lingkungan hidup ya, alhamdulillah ini bersyukur sekali kalau ternyata pandemi ini justru sampai dengan hari ini laporan berkurang kalau dibandingkan dari tahun lalu gitu ya Bu Luh. Sampai dengan ada baru 50 laporan kan, jadi mudah-mudahan tidak bertambah lagi nih sampai akhir tahun. Nah, tapi Bu Luh, kita boleh tahu dulu kalau
tadi dijelaskan bahwa sebetulnya setiap usaha atau industri itu kan juga harus punya dokumen lingkungan. Skala usaha atau industri yang seperti apa dan dokumen lingkungan yang seperti apa juga yang harus disiapkan. Terima kasih Mbak Tika. Mungkin saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas terkait dengan kegiatan usaha harus memiliki dokumen lingkungan. Itu semua ada aturannya. Kalau dokumen lingkungan itu berjenjang Mbak Tika, misalnya ada skala usaha kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL. Terus yang kedua ada skala usaha kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL. Terus yang paling bawah hanya memiliki SPPL, jadi misalnya seperti pertokoan, seperti itu. Itu semua ada aturannya. Kalau terkait dengan UKL-UPL itu kita mempunyai keputusan Bupati nomor 492 tahun 2012 tentang kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL. Dan kalau tentang AMDAL itu ada aturannya Permen LH tahun 2020. Permen LH 27 tahun 2012 tentang lingkungan. Jadi semua usaha kegiatan itu beda, nggak dipukul rata. Oh, semua kegiatannya harus memiliki UKL, nggak seperti itu. Kadang masyarakat nggak paham. Gitu. Jadi itu semua ada aturannya masing-masing. Iya. Bentar itu Mbak Tika. Iya, suaranya kecil ya Mas Ibnu ya. Sudah jelas ya? Jelas di sana. Udah. Oke, baik. Sudah jelas nggak? Iya. Masih kecil ya. Baik, mungkin boleh dicek dulu untuk volume suaranya nanti. Dan sahabat, sebelum kita nanti bahas lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Ibu Lu, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Saya yakin, sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang, banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui, karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya.
Saya Vial Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Masih di program Dialog DLHK, pagi ini kita masih bersama dengan Bapak Sigit Setiawan dan juga Ibu Luh Yuni Ereni. Dan sebelum kita lanjut nih, saya bagi waktu dulu ke redaksi. Ya, Karin. Iya, baik. Dika, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Rolanda di Pondok Jati. Rolade. Aduh, lapar. Loh, ya apa sih? Siapa? Jadi Rolanda di Pondok Jati. Iya. Selamat pagi Pak Sigit dan Bu Luh, juga Mbak Dika. Mau sekedar sharing saja. Memang benar seperti apa yang dikatakan Pak Sigit, mungkin dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, jarang ditemui laporan pencemaran lingkungan dan juga sampah-sampah yang berserakan. Tapi hal itu juga tidak memungkiri jika di beberapa wilayah wisata itu masih banyak sampah-sampah dedaunan yang bahkan tidak segera diurus dan dibersihkan. Hasilnya adalah keindahan dari taman itu sendiri jadi tidak terlihat karena ditutupi oleh sampah-sampah daun yang banyak bertebaran. Yang kedua, ada pertanyaan dari Safira di Candi. Untuk saat ini, mungkinkan jumlah sampah yang ada di Kabupaten Sidoarjo berkurang. Mohon izin bertanya, inovasi lanjutan apa yang akan dilakukan oleh pihak DLHK ke depannya jika nantinya COVID-19 sudah mereda dan pencemaran di Sidoarjo kembali lagi?
Oke, terima kasih. Boleh ditanggapi dulu, silakan Pak Sigit atau Bulu. Baik, Mbak Tika, saya jawab nanti kalau mungkin ditambah oleh Bulu. Yang pertama Mbak Nola dari Pondok Jati. Pada prinsipnya kami menyampaikan terima kasih apresiasinya Mbak Nola. Jadi kami menyadari bahwa RTH teman-teman kami ini memang berarti kondisi COVID ini terus terang memang berdampak pada banyak hal. Jadi contoh yang paling gampang, kalau selama ini kami menangani sampah, dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup itu menangani sampah, mungkin sama-sama domestik itu mungkin sesuatu hal yang biasa. Tapi sekarang dengan kondisi pandemik ini, kami harus ekstra volume tugasnya, bukan penanganannya, kami harus ada tambahan tugas lagi, memilah-milah sampah domestik dari rumah tangga ini yang masih tercampur dengan sampah-sampah medis. Mohon maaf. Jadi kalau kemarin sampahnya ya sampah sisa makanan, sampah-sampah sisa-sisa masak, atau istilahnya sayur-sayur yang nggak terpakai itu. Tapi kalau sekarang kan tercampur dengan medis, sampah masker bekas, mungkin mohon maaf barang-barang yang dipakai orang-orang yang melakukan isolasi di rumah. Nah ini kan kami harus ekstra tugas ini bertambah bagi kami. Tapi ya itulah memang konsekuensi dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mungkin hal seperti itu menjadi perhatian kami juga, kaitannya dengan penanganan sampah rumah tangga yang lebih kompleks dibanding sebelum pandemi. Kemudian untuk kondisi taman kami, memang kami menyadari sekarang ini secara bertahap, secara berangsur-angsur di beberapa taman ini kami pasang komposter, meskipun belum semuanya. Kalau selama ini teman-teman membersihkan daun itu dibuang ke tempat sampah atau diangkut, ini kami berusaha karena personil juga terbatas, mereka sampah daun yang dikumpulkan ini tidak perlu dibuang di tempat sampah atau di TPS terdekat, tapi bisa dimasukkan di komposter. Namun memang belum semuanya. Mudah-mudahan nanti harapan Mbak Nola tadi ke depan taman-taman kita akan semakin baik, tidak banyak sampah-sampah daun yang terjadi di lokasi RTH. Terus kemudian yang kedua Mbak Safira di Candi. Jadi terus terang kembali lagi memang dalam kondisi COVID ini banyak inovasi-inovasi, bukan hanya di Dinas Lingkungan Hidup, di masyarakat pun juga banyak inovasi. Yang paling gampang Mbak Tika yang sedang kita lakukan sekarang, biasanya saya datang ke studionya Suara Sidoarjo, tapi sekarang dengan kondisi pandemi saya nggak perlu datang ke studio, saya cukup di kantor, Buluh di rumah karena WFH, kita bisa melakukan sosialisasi, bisa berteman. Ini bagian dari inovasi, bagian dari kondisi atau adaptasi kita terhadap kondisi pandemik ini. Biasanya kita, mohon maaf, nggak perlu pakai masker seperti ini, tapi karena pandemik saya harus pakai masker. Jadi artinya ini kebiasaan-kebiasaan yang menjadi ini. Kami sendiri terus berupaya. Inovasi apa lagi yang akan kami lakukan? Kami terus melakukan upaya-upaya inovasi untuk memudahkan ini. Yang jelas yang paling mudah, yang paling gampang terlihat adalah pada saat pandemik ini tentunya inovasi lebih banyak pada bidang IT, pada elektronik. Kami pengelolaan sampah selama ini kami lakukan mungkin pengawasannya secara manual. Kami cek di TPA, tapi sekarang kami cukup menggunakan aplikasi yang ada, kami bisa memantau. Baik membayar retribusinya, pengelolaan sampahnya, menghitung volume sampah yang diangkut berapa, yang masuk ke TPA berapa, itu bisa kami lakukan menggunakan aplikasi. Jadi hal-hal seperti ini yang terus mendorong kita, bagian dari adaptasi kita terhadap kondisi pandemik ini. Ya, jadi demikian Mbak Tika. Ya. Oke, ada lagi Rin? Karin ada lagi? Oh ya, sebentar ya, ayo kita ke Karin dulu. Iya, jadi ini ada pertanyaan lagi yang ketiga dari Safrida di Sidoarjo. Oke. Bagaimana mengetahui potensi limbah medis yang meningkat pada masa pandemi COVID-19, apalagi limbah medis tersebut menjadi sumber penyebaran virus di lingkungan rumah sakit dan sekitarnya? Nah, itu dia. Silakan. Iya, Bu Lu atau Pak Sigit, silakan. Iya, Pak. Ya, baik Mbak Safrida ya. Iya.
seperti Bulo nanti kalau ditambahi ya. Iya. Jadi gini, limbah medis itu memang sekarang menjadi salah satu hal yang menjadi semacam perhatian utama kita. Jadi banyak terus Pak terang sekarang kami ya. beberapa kali melakukan. Ya, jadi kami beberapa kali melakukan webinar istilahnya Zoom meeting seperti ini dengan Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian Kesehatan, pembahasan tentang limbah medis. Terus terang kami menyadari bahwa banyak rumah sakit kita yang belum memiliki insinerator sendiri. Artinya bahwa di Sidoarjo ini baru rumah sakit umum Sidoarjo aja yang memiliki insinerator sendiri. Semua rumah sakit belum punya. Sehingga limbah medis yang dihasilkan itu diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengolahan sampah medis atau izin pengolahan limbah B3. Jadi artinya hal ini yang menjadi pengawasan kita bersama. Kalau lembaga yang kembali lagi Mbak Atika, kalau lembaga rumah sakit, lembaga-lembaga seperti itu pasti memiliki dokumen lingkungan. Nah, problemnya adalah yang di rumah tangga. Kalau kita cermati, banyak rumah tangga atau rumah tinggal di lingkungan masyarakat kita banyak menjadi tempat isolasi mandiri. Artinya begini, kita juga nggak tahu warga ini siapa yang sakit misalkan di tetangga kita misalnya atau di RT. Mereka kalau melakukan isolasi mandiri berarti dia nggak boleh aktivitas di luar. Berarti semua sampah itu kan berarti ada di rumah. Nah, kalau diambil untuk rumah tinggal yang menjadi tempat isolasi mandiri ini sebetulnya penanganannya harus khusus. Artinya sampahnya tidak boleh dicampur dengan sampah yang lain. Nah, ini memang yang kami agak kesulitan karena terus terang kadang-kadang domisili dari teman-teman kita yang sedang isolasi mandiri ini datanya belum bisa di-share, ada yang jadi agak yang tahu mungkin puskesmas gitu. Jadi kami teman-teman pengelola sampah di lapangan juga mungkin belum tahu. Tapi kalau yang dari rumah sakit kan jelas, tapi kalau di rumah tinggal ini kan selama ini kita ngambil sampah dari rumah-rumah dikumpulkan di TPS, kita nggak tahu mana yang warga yang rumahnya dijadikan tempat isolasi mandiri. Nah, ini kadang-kadang dicampur. Memang kami sekarang ngambilnya di TPS baru dipilah. Jadi untuk sampah masker bekas ini nanti dikumpulkan sendiri, kemudian diangkut kendaraan dari DLHK, dikirimkan ke pihak ketiga yang memiliki izin pengolahan sampah medis atau limbah B3. Mungkin Buluh ada tambahan, monggo Buluh. Ya, silakan Buluh. Ya. Terima kasih. Mungkin terkait dengan limbah medis, memang dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, untuk limbah medis memang sangat banyak, karena kan ini terkait dengan adanya COVID ini. Kebetulan begini, untuk sampah-sampah medis yang selama pandemi ini, yang ada di rumah tangga itu ujungnya nanti kan ke TPST. Dari TPST itu, kita DLHK nanti mengambil karena kami sudah menyiapkan kendaraan yang khusus untuk mengangkut limbah medis itu. Kami kirim ke pihak ketiga yang berizin yang sudah bekerjasama dengan DLHK. Kami juga memiliki TPS limbah B3. Jadi karena ini kan kegiatan ini akibat dari kegiatan adalah masyarakat, bukan industri. Kalau misalnya kegiatan dari industri itu memang sudah harus industri sendiri yang mengelola, dia harus memiliki TPS limbah B3, terus harus ber-MOU dengan pihak ketiga yang telah memiliki izin untuk sebagai pengangkut dan pemanfaat misalnya, yaitu seperti itu. Karena ini adalah masyarakat, akhirnya nanti ujung-ujungnya larinya adalah ke TPST yang ada di desa-desa tertentu. Jadi dari TPST tersebut kami di LHK yang mengambil dan kami kerjasamakan ke pihak ketiga. Mungkin itu Pak Tika sementara ini. Oke, baik. Iya. Nah, ini ya kalau tadi sempat disinggung tentang UMKM itu Bu ya. Sekarang kan banyak sekali pelaku usaha industri rumahan yang bahkan ini kan baru ya karena dampak pandemi akhirnya memilih untuk membuka bisnis atau usaha gitu di rumah. Ini memang kalau kemarin sempat lihat Bu ada teman yang memang dia punya industri begitu ya di rumahnya. Nah, ini berkaitan dengan craft Bu. Itu numpuk ada beberapa seperti kain-kain perca begitu Bu. Nah, itu kemarin saya ditaruh di sebuah karung gitu kan, dikumpulkan gitu. Terus saya kebayangin nggak enak mau tanya, itu kalau seperti kain-kain perca itu nanti pembuangannya sistemnya gimana ya Bu?
gini, karena kan kalau kain perca itu sebenarnya kan bukan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun ya, tapi itu juga harus dikelola. Iya. Misalnya kan karena kita juga tidak, barangkali ada yang ini daripada ini lebih baik tak bakar, itu juga nggak boleh seperti itu, karena itu harus dikelola dengan catatan. Misalnya dikelola seperti ini, misalnya kalau bahan perca-perca itu kan bisa dibuat kerajinan daur ulang, misalnya untuk buat boneka atau apa, atau isinya apa di dalam suatu apa seperti bantal atau seperti apa, karena itu adalah perlakuannya beda untuk limbah medis, limbah medis atau limbah B3 yang lainnya. Ini kan bukan limbah B3 atau limbah medis, jadi dibakar pun juga nggak boleh. Memang harus dikelola, mungkin ya itu salah satunya harus buat kerajinan, didaur ulang kembali, membuat barang yang lebih berguna kembali. Mungkin itu saran saya. Oke, baik. Ya, baik Bu Lu dan Pak Sigit, saya masih ada satu sesi lagi ya. Nanti kita kasih kesempatan juga di belakang Mbak Safrida atau Mbak Rolanda juga yang sudah bergabung, yang masih ingin sharing dengan Pak Sigit ataupun Bu Lu, silahkan Anda bisa gabung. Sekali lagi saya infokan ya, nomor WhatsApp-nya di redaksi 082132640109. Saya jeda dulu sebentar, sahabat, untuk beberapa informasi akan lewat. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821340289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, mata adalah jendela dunia. Untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan
Tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 9978 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Nah, sahabat Suara Sidoarjo bersama Sobat IndiHome dan Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI mengadakan webinar dengan tema sekolah daring. Opo iyo guru ikut pusing. Webinar dilaksanakan Sabtu 3 Oktober 2020 jam setengah 10 sampai jam 12 siang. Webinar sekolah daring Opo iyo guru ikut pusing bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSI dan Suprapto SPD MPD Ketua PGRI Sidoarjo. Ada banyak door prize juga di event webinar. Webinar sekolah daring Opo iyo guru ikut pusing didukung Cordialain Hotel, Telkom Sidoarjo, Hayu Syar'i Skin Clinic, Domino's Pizza, Hawaii Group Malang, Universitas Erlangga, Asap-Asap Stick and Soup, dan Jatim Park Group. Webinar sekolah daring Opo iyo guru ikut pusing. Persembahan LPPL Radio Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Masih di program Dialog di LHK, kita masih bersama dengan Pak Sigit dan juga Bulu. Iya, Pak Sigit. Nah, ini ya tadi ada disebutkan juga bahwa sebetulnya DLHK juga punya mobil ini ya Pak ya, untuk pengangkutan ya Pak Sigit ya? Iya, betul. Untuk limbah khusus B3 ya? Betul, ya. Jadi tadi di awal talkshow ini saya sampaikan bahwa terus terang selama ini limbah B3 rumah tangga itu selama ini belum jadi perhatian kita. Makanya Dinas Lingkungan Hidup ini juga bagian dari inovasi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 memang merencanakan pengangkutan limbah B3 yang khusus rumah tangga. Ini. Tapi karena kemarin adanya COVID akhirnya kendaraan itu kami manfaatkan untuk pengangkutan COVID. Kalau boleh saya share screen Mbak Tika. Iya. Ini silakan Pak, boleh. gambar. Bisa. Ya, bentar. Ya. Sudah muncul Mbak Tika? Sebentar. Oh iya, oke. Sudah muncul nih Pak. Belum muncul? Sudah. Ya. Jadi yang di sebelah kiri itu bukan mobil baru. Jadi itu mobil angkutan sampah kita yang lama yang sudah berapa 3-4 tahun yang lalu. Itu baknya semula bak terbuka karena angkutan B3 atau sampah medis ini harus tertutup. Akhirnya belakangnya yang kami modifikasi. Jadi baknya kami ganti dengan bak aluminium yang tertutup. Ini baru kita punya 1 unit. Jadi itu terus terang kita menjadi percontohan bagi kami. Terus kemudian di TPS itu yang di tengah itu. Jadi itu tempat sampah khusus masker bekas yang ada di TPST. Jadi kalau sudah dari sampah rumah tangga dikumpulkan di TPST, teman-teman kami yang di TPST harus memilah-milah masker bekas dimasukkan tempat tersendiri karena itu tak masuk sampah infeksius yang nggak boleh dicampur dengan sampah domestik. Makanya kalau nanti sudah terkumpul di TPST, kami mengambil teman-teman kami mengambil dengan kendaraan ini ke TPST dan diserahkan pihak ketiga yang memiliki izin pengolahan sampah medis atau pengolahan sampah B3. Kemudian yang gambar yang kanan bawah itu kendaraan ini kemarin pada saat MPP di Jalan Lingkar Timur sana digunakan sebagai tempat isolasi mandiri, tempat pusat isolasi untuk teman-teman COVID yang OTG, itu pakaian
nakesnya, kemudian sampah medis dari pasien yang dirawat di sana dikumpulkan jadi satu seperti yang di kantong kuning itu. Itu termasuk sampah medis juga, yaitu sementara ditampung di mobil, kemudian nanti kami datangkan pihak ketiga yang memiliki izin diserahkan ke pemilik izin. Jadi ini upaya-upaya yang kami lakukan. Jadi untuk penanganan istilahnya penanganan sampah medis dengan COVID yang bisa kami lakukan layanan masyarakat dengan sampah medis pada saat COVID. Oh iya, oke. Putus? Ada? Oh ya, koneksi ya. Oke, baik. Nah ini ya, ini berarti ada berapa unit ini Pak? Satu ini ya Pak Sigit ya? Untuk mobil baru satu, ketika kita memang baru uji coba. Jadi nanti kalau ini sukses, kami berhasil. Tapi kan kami harus menyiapkan personilnya juga. Jadi personilnya kan harus betul-betul juga dilengkapi APD. Nah, kebetulan TPS B3-nya kami sudah siap di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Nanti kalau COVID ini sudah lewat, mobil itu benar-benar kami fungsikan untuk pengangkutan limbah B3 yang rumah tangga, yang selama ini masih tercampur dengan sampah-sampah domestik. Oke, bagus Pak ya. Ini lebih tertutup begitu ya dibandingkan kalau misalkan yang pengangkut sampah dengan truk-truk muatan biasa yang ditutup oleh terpal gitu atasnya, kayaknya lebih safe ini ya Pak Sigit ya. Ya betul Mbak Tika. Tapi ukurannya agak kecil memang, ini model-model mobil box gitu ya. Box kecil ya betul, box ya, kecil. skala kecil mobilnya. Ya. Oke, baik. Bulu ya. Mungkin ada tambahan Bulu? Silakan Bulu. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin terkait dengan limbah B3 memang khususnya limbah medis, karena kan memang perlakuannya beda antara limbah domestik dan limbah medis. Itu misalnya kalau yang dari rumah sakit itu juga, kalau rumah sakit tidak memiliki tempat untuk mengawetkan, itu harus langsung hari itu juga langsung dimasukkan dan dikirim ke pihak ketiga. Jadi tidak boleh sampai menunggu besok, tidak boleh, karena ini perlakuannya beda antara limbah medis dan limbah domestik. Mungkin seperti itu tambahan saya. Oke. Nah, ada yang gabung ya, Karin, singkat ya Rin, waktunya sudah mepet ini. Iya, jadi ini sudah ada yang bergabung lagi dengan Dikdia di Wonoayu. Iya. Untuk masyarakat sendiri, apa boleh jika membantu memberi informasi kepada pihak TPST jika tetangga mereka ada yang terkena COVID-19 supaya nantinya sampah-sampah medis yang ada di rumah isolasi mandiri ini segera diangkut. Oh ya, oke. Langsung infonya ke TPST gitu ya. Ya, gimana Pak Sigit? Iya atau Bulu? Silakan Bulu. Oke, bisa saja mungkin untuk masyarakat kalau misalnya dia memang isolasi mandiri, barangkali terus dia kena COVID, untuk sampahnya mungkin bisa diinfokan ke desa. Pasti kan ini karena ini terkait dengan COVID, tentunya masyarakat yang ada di RT, RW dan desa itu pasti sangat mendukung atau perhatian sekali ya terkait dengan mungkin makanannya seperti itu, karena dia kan harus diisolasi. Jadi mungkin apalagi tentang sampahnya nanti bisa dari pihak desa untuk khusus untuk misalnya di perumahan ini atau di blok ini sampahnya dikhususkan, jangan dicampur dengan yang lain, biar nanti dari TPST bisa menginfokan ke kami, nanti itu langsung kita layani seperti itu. Ya, memang harus diketahui ya Bulu, biar dibedakan gitu ya Bu. Kasihan juga ini para pekerjanya yang memilah sampah juga ini kan ya. Baik Bulu dan Pak Sigit, ini kita sudah masuk di sesi akhir. Mungkin terakhir ada pesan pentingnya apa nih Bulu terkait tema kita ini pagi ini? Oke Mbak Tika, terkait karena ini awalnya adalah kan terkait dengan pengaduan ya. Iya. Pengaduan masa pandemi, memang saat ini memang masih hanya 50, ini pun kurang 3 bulan lagi, kalau nggak salah 3 bulan. Semoga tidak ada terlalu naik gitu loh. Tapi biasanya memang sih pengaduan-pengaduan yang kemarin yang 50 itu banyak juga dari kegiatan UMKM,
masyarakat, yang dari industri agak sedikit karena ini kan seperti yang Bapak Sigit sampaikan, karena banyak industri juga yang tutup dan mengurangi produksinya. Akhirnya pengaduan yang 50 jumlahnya itu mengarahnya ke usaha kecil menengah dan masyarakat yang banyak juga. Misalnya dia membakar sampah, itu juga diadukan ke kami, membuang sampah, setelah kami tidak lanjuti ternyata dia membuang sampah, membakar sampah seperti itu. Jadi pengaduan-pengaduan memang itu pengaduan pencemaran juga, lingkungan menyebabkan timbulnya udara, sesak napas dan lain sebagainya. Tapi juga harus kami tindak lanjuti. Jika kami tindak lanjuti dan koordinasikan dengan desa, akhirnya agar masyarakat sadar agar sampah itu tidak boleh dibakar atau dibuang di sungai dan lain sebagainya. Jadi tolonglah masyarakat agar lebih sadar lagi. Ayo kita mulai sekarang mengelola sampah yang benar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mungkin itu Mbak Tika, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Lu. Selamat melanjutkan aktivitasnya juga untuk Bu Lu, dan terakhir mungkin boleh ditutup juga oleh Pak Sigit. Silakan Pak Sigit. Ya, baik. Sekali lagi Mbak Tika, kita ini masih COVID, jadi kami berharap jangan lupa 3M. Jadi pakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Ini yang kunci kita agar betul-betul aman dari COVID ya. Terakhir Mbak Tika, sebagai penutup, ada parian untuk sahabat suara Sidoarjo, nang Kedung Rejo tuku rujak gobet. Diwadai kuali, digawa nang larangan, dulur-dulur suara Sidoarjo, saiki sih ono COVID, ayo ojo lali, sing peduli lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit dan juga Bu Lu, dan sahabat, demikian ya perbincangan kita di program Dialog DLHK tentang kondisi pandemi COVID-19 ini. Laporan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo ini sudah berkurang. Semoga meskipun waktu masih ada 3 bulan ke depan ya untuk tahun ini, semoga juga tidak ada tambahan-tambahan lagi ya, sehingga Sidoarjo bisa lebih bersih, lebih pencemaran lingkungan memang sudah benar-benar bisa ditekan ya. Baik sahabat, saya Tika Emsar, saya jeda dulu sebentar, saya geser dulu ke redaksi. Nanti jam 11 kita akan lanjutkan kebersamaan di program Update COVID-19. Di Breaking News Update COVID-19, Jatim News Today yang akan bergabung juga bersama radio kota kabupaten lainnya di Jawa Timur bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.